Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Bib, bagaimana caranya jadi murid yang beradab saat mendengar atau melihat gurunya, melihat kekurangan gurunya, dan bagaimana saat kita mendengar aib gurunya. Dan yang kedua, bohong yang benar atau yang salah saat contohnya kita diajak salaman sama kakak ipar, tidak mau tapi alasannya kita punya wudhu padahal tidak punya wudhu. Itu dikatakan bohong yang benar atau yang salah? Terima kasih. Ya. Pertama, guru itu adalah ada bermakna guru itu untuk kita ambil ilmunya, tapi bukan kita jadikan panutan. Nggak ada masalah, walaupun orang kafir. Anda belajar kedokteran misalnya, Anda belajar erektu, nggak ada masalah. Paham ya? Tapi kalau guru itu adalah untuk kita ambil ilmu agamanya, maka itu harus pilihan yang bisa jadi panutan. Paham ya? Jangan segala guru. Sekiranya guru tadi itu mengajarkan kepada kamu hal-hal yang positif, semakin taat kepada Allah. Karena itu di Ihya itu ada satu hadis begini, la tajlisu inda kulli alimin illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Jangan kamu asal duduk kepada orang yang berilmu, kecuali orang itu mengajarkan kamu meninggalkan 5 hal yang tidak baik, yang tercela, untuk memiliki 5 hal yang terpuji, 5 sifat yang terpuji. Pertama yaitu min syakkin ila yakin. Cari orang alim yang mengeluarkan kamu daripada ragu atas kebenaran menjadi orang yang yakin dengan kebenaran. Jangan nanti akhirnya yang sudah benar ini kamu ragukan lagi. Jangan didengarkan itu omongannya, tambah bingung nanti hidup ini. Yang kedua, min kibrin ila tawadhu. Cari orang alim yang mengeluarkan kamu daripada sifat sombong menjadi orang yang tawadhu. Yang ketiga, min raghbatin ila zuhdin. Cinta dunia menjadi orang yang zuhud daripada dunia. Yang keempat, min riyain ila ikhlasin. Keluar daripada sifat riya menjadi orang yang ikhlas. Yang ketiga, min nasihatin, min adawatin ila nasihah. Daripada sifat bermusuhan menjadi orang yang saling peduli. Ciri-ciri orang yang demikian itu, orang yang dikatakan panutan itu, yad'un nas bi fi'lihi qabla magalih. Al-muqtada bih huwa man yad'un nas bi fi'lihi qabla magalih. Orang yang jadi panutan itu yaitu dia itu berdakwah dengan perbuatannya sebelum ucapannya, bukan asal di atas mimbar atau di kelas. Dia menjadi contoh dalam perilakunya dan akhlaknya sebelum ucapannya. Kalau sudah ketemu begitu, inti husnudzon. Kecuali udah jelas terang-terangannya perbuatannya. Kalau semenjak itu kabar, husnudzon aja. Kecuali udah jelas. Paham ya? Oh, misalnya salaman sama perempuan-perempuan yang ajnabiyah, udah. Ini bukan panutan nih. Bukan panutan. Kenapa? Dia melanggar terang-terangan. Paham ya? Ini udah jelas. Apalagi melakukan dosa besar. Ini udah jelas. Nggak boleh kita takwil-takwili, kecuali kalau masih bisa ditakwil. Paham ya? Ini ada orang yang soleh, nggak begitu sebetulnya. Cuma kok dia tadi itu duduk sama perempuan, mungkin mau menyelamatkan karena perempuan itu perlu dinasihati. Mungkin perempuan itu ada musyawarah karena
dia tadi itu punya masalah keluarga yang tidak mau ada orang yang tahu. Ente takwili nggak ada masalah. Paham ya? Tapi dia tadi itu kok salaman. Salaman jangan diikuti nih. Udah ada, bukan panutan dalam urusan ini. Paham nih ya? Bukan panutan dalam urusan itu misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini harus ada dipilah-pilah. Lah kalau ketemu dengan syekh, guru yang panutan, lazimi. Tapi kalau memang bukan panutan, ya udah, dapat ilmu ya ambil, tapi bukan untuk kamu jadikan dia panutan untuk kamu ikuti, begitu ya. Kalau Anda tidak bisa jujur dan tidak membahayakan, tidak apa-apa, Anda ngomong jujur aja, maaf ini tidak boleh dalam ajaran agama, Anda kan bukan mahram sama saya. Di situ dia akan, mungkin orang nggak ngerti, apa iya, tanya sama orang yang alim, nanti akan terjawab, dia akan bisa menghindari bukan kamu saja tapi yang lainnya. Tapi kalau memang tidak bisa, pakai tauriyah aja. Tauriyah, iya, maaf tadi saya berwudu, kan bisa sekarang dia batal, tapi tadi sebelumnya kan juga bisa berwudu, kan gitu ya. Kan tadi bisa berwudu ya. Jadi itu namanya tauriyah. Tauriyah itu jika kalau jujur maka akan membahayakan. Jika kalau jujur maka bisa membahayakan. Dan itu terjadi pada Imam Syafi'i. Waktu itu pemerintahannya adalah Mu'tazilah yang meyakini Quran itu adalah makhluk, kalamullah itu adalah makhluk. Dipaksa, yang tetap ngomong kalamullah itu adalah tidak makhluk, tapi itu sifat Allah azali, maka disiksa. Lah Imam Syafi'i ditanya, gimana kalamullah, makhluk atau bukan? Maka Imam Syafi'i menyatakan Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran ini semuanya makhluk, ini semuanya jari-jarinya, maksudnya ini semuanya adalah makhluk. Itu namanya tauriyah. Itu namanya tauriyah. Karena itu orang dulu itu kalau untuk menghindar daripada orang-orang yang zalim datang kepada dia, kamarnya itu ditulis misalnya Surabaya, Surabaya, kamar Surabaya. Kemudian kalau ada orang-orang yang tidak baik itu datang atau yang mengancam kepada kita, masuk situ. Oh, enggak ada lagi di Surabaya. Surabaya kamar maksudnya. Kamar Surabaya begitu ya. Itu namanya tauriyah. Ya, itu namanya tauriyah, dan itu sebagian orang soleh pakai kalau memang ada madarat dengan kejujurannya. Kalau nggak ada madarat, kenapa ngomong aja jujur? Emang nggak boleh kok. Emang nggak boleh. Takut nanti perasaannya, nggak apa-apa. Dia mungkin tidak tahu ilmu, kalau tahu ilmu nanti pasti akan dia menghindari, begitu kan.